Kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Prof. Leli. Prof. Leli, ini kalau kita lihat gaya komunikasi Pak Prabowo kan memang seperti itu begitu ya, memberikan peringatan. Tadi Abang juga sudah menjelaskan bahwa ya memang sudah disikat sebelumnya. Tapi kalau kita bicara dari segi masyarakat gitu, ketika pesannya sudah diterima, apa respon dari masyarakat yang seharusnya dirasakan dengan gaya komunikasi seperti ini? Dengan mengatakan ada pihak-pihak yang ingin masyarakat dalam ekonominya sulit terus gitu. Iya. Gimana? Kita kan membaca nih pengalaman pemimpin dalam mengeluarkan narasi politiknya ya. Tiap presiden di negeri ini beda semua loh. Coba dari mulai Bung Karno, Habibie, dan sampai ke sini. Panjang soalnya. Dan sampai ke Pak Prabowo. Itu semua gaya, meskipun mereka militer tiganya misalnya antara Pak Harto, Pak SBY, sama Pak Prabowo, itu tiga gaya komunikasinya juga beda. Gaya komunikasi politiknya. Jadi memang kita nggak bisa meminta mereka sama dalam mengurai narasi politiknya kepada masyarakat. Nah kita lihat dalam soal yang tengah kita bahas ini aja kan, termasuk kemarin soal bendera itu ya. Nah bendera itu kan komitmen di antara para menteri sama Pak Prabowo sendiri juga beda. Gitu. Ada beberapa menteri yang sama pemikirannya. Karena mungkin terlalu banyaknya orang ya di dalam kementerian itu yang membuat dinamika komunikasi politik itu tidak smooth di dalamnya, terutama. Yang kedua motivasi need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Itu beda, tiga hal itu yang membuat setiap orang masuk ke dalam pemerintahan kah, masuk ke DPR kah, masuk ke satu lagi yudikatif kah, itu motivasinya aja udah beda, kebutuhannya itu. Nah ini yang membuat apa yang terjadi yang sekarang di hadapan kita. Jadi yang sebenarnya ingin kita cari tahu apa sih dari dinamika yang sedang kita bicarakan ini apa misalnya? Yang ingin kita cari tahu siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Nah, dua-duanya sebenarnya tuh tembakannya kan adalah ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam dan keluar. Di dalam juga harus introspeksi diri. Tadi saya dengar dari Bang Hendar Sam katanya Pak Prabowo itu minta laporan tiap minggu loh. Nah, jadi jangan-jangan karena dikejar oleh deadline gitu kan. Udah yang bagus-bagus aja dulu dimunculkan. Nah, kalau dinamika itu yang terjadi, mereka tapi tidak kan masyarakat bisa. butuh langkah konkret. Nanti Langkah mungkin konkret. bisa menjadi citranya Pak Prabowo juga kalau misalnya hanya dalam pidato tapi tidak ada langkah konkretnya yang dilihat masyarakat. Kan presiden masa lalu kita dianggap sebagai pencitraan. Sekarang kan tidak boleh lagi, apalagi Pak Prabowo untuk berjuang sampai di titik ini udah berkali-kali loh. Jadi dia tentu ingin juga membuktikan ya kapasitas dirinya, latar belakang pengetahuannya mulai dari Orde Baru beliau ada di sana sampai Orde Reformasi sampai sekarang dan sebagainya. Jadi saya pikir para pembantunya juga harus berjuang membuktikan itu. Jangan asal Bapak senang di hadapan Pak Prabowo laporannya bagus-bagus saja. Padahal di bawah rakyat menjerit nih, makin banyak pengangguran misalnya. Tapi terbukti dari laporan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya semuanya baik-baik saja ya. Tapi dari rakyat, Bunda tolong dong ngomong di TV One atau di mana gitu, di mana Bunda diundang, mereka bilang kan gitu. Ya saya harus menjaga ritme juga kan, karena saya bukan pengamat, saya ahli gitu kan. Dalam kapasitas saya nggak bisa terus mendegradasi pemerintahan karena menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tapi juga tidak bisa menganggap remeh teriakan masyarakat di bawah, kan gitu kan intinya. Kita geser ke Bang Hendar Sam, ini ada nggak sih langkah konkret yang akan dijalankan oleh pemerintah mungkin baik secara regulasi dan lain sebagainya? Karena kalau melihat dari data kan pertumbuhan ekonomi kita fine-fine saja. Tadi juga Prof. Leli menyatakan, tapi di sisi lain masyarakat merasakan ini tidak fine-fine saja. Ya kan gini, ngelihatnya itu, nah tergantung nih. Mau kita melihatnya dari sudut pandang mana? Kalau kita merujuk kepada negara yang paling maju sekalipun, pasti angka pengangguran pasti ada. Jadi kita mau ngelihat yang major atau yang minor. Jadi kalau kita selalu bertumpu kepada hal-hal yang ada 1-2 orang, pama gini, saya ambil analogi yang gampang gini. 1000 orang mendapat pekerjaan, ada 2 orang yang tidak mendapat pekerjaan. Ya, apakah 2 orang ini menjadi acuan bahwa tingkat pengangguran menjadi turun? Apakah tingkat ekonomi kita karena 2 orang ini, ya kan? Semua itu menjadi yang
988 orang lainnya itu ditiadakan, kan juga nggak seperti itu. Jadi narasi ini yang sebenarnya kita harus lihat secara objektif. Objektifnya apa? By data semuanya, kan kayak gitu. Berarti ya ada kan? data yang dipegang Pak Prabowo sehingga menyampaikan ke publik. Karena begini nih, ini pernyataan presiden nih Bang. Iya betul. Pernyataan presiden dalam bidang ekonomi, di mana Iya. ini menjadi bisa aja jadi sentimen negatif nantinya. Iya makanya kan Untuk kalau dunia ekonomi, sektor usaha dan bisnis. Iya kan makanya kan dilihat kan. Kalau dari saya ngelihatnya gini, by data dulu, ya kan. Tingkat approval rating Pak Prabowo presiden berapa persen? Di atas 80 selama sejarah. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 10, 20, ya kan, apakah itu menjadikan acuan? Nggak akan selesai isu kita, ya kan? Nggak akan selesai pembicaraan tentang masalah ini. Pasti akan selalu ada. Kemiskinan itu akan selalu ada, ya kan? Tapi bagaimana kita tingkat kemiskinan itu, ya kan, kita perkecil kan gitu kan sebenarnya. Tapi apakah itu akan selalu menjadi pembahasan? Iya. Tapi apakah itu akan menjadi evaluasi? Pasti. Kan seperti itu melihatnya. Nah, ya memang ya seperti itu. Memang kalau kita harus melihat, ibarat kalau kata orang, kalau kita ngelihat selalu jeleknya aja, ya akan ketemu jeleknya terus. Ya kan? Tapi kalau kita mau bersifat objektif, ya kan, dari mana? Dari survei. Kalau kita melihat contoh, banyak survei yang independen yang dipercaya kredibel, Mama ya. Sorry kalau dari sebelah, dari Kompas Mama, itu yang dianggap kredibel, 84%. Tingkat approval ratingnya. Di awal. Tinggi di awal. Turun jadi 60-an% Bang. Lah, iya, berapa? 60-an%. Enggak lah kalau gitu. Enggak ya, ini kalau melihat data di online nih Bang. Iya. Kalau melihat data di online. Enggak, approval rating terhadap presiden. Ya. Dan di awal 80 sekian persen, kemudian bulan Juni 2025 ini turun menjadi 60%. 60%. Salah satu survei menyatakan seperti itu. Oke. Apakah ini survei yang mana dulu kan harus dilihat. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Ya artinya apa ya? Kita harus juga bersikap bijak. Ya itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan ini baru harus dilihat baru berjalan 8 bulan. Ya, belum ya, setahun kan? Ya, belum 8 tahun loh. Kan gitu kan? Emang mau 8 tahun? Maksud saya kan kita bandingkan dengan 2 rezim pemerintahan sebelumnya, bagaimana kestabilan ekonomi, politik, ya kan, sosial itu baru didapatkan mungkin di 2 atau 3 tahun setelah pemerintahan. Beliau bisa capai ini di dalam jangka waktu kurang lebih 7-8 bulan. Iya, ini kan sebenarnya prestasi yang harus kita sama-sama. Betul, kalau menurut data dari BPS kemarin kan tingkat ekonomi naik 5,12% kuartal kedua, ini jauh lebih tinggi daripada Singapura. Hingga Amerika Serikat yang cuma sampai 2% saja. Tadi Prof. Helwi juga sudah dikatakan bahwa ini datanya memang ada, bukan data yang ABS asal Bapak senang begitu. Gimana Prof lihatnya? Iya, ini kan juga tentang persepsi. Dari dalam persepsi itu ada teori menjauh mendekat namanya. Misalnya kita melihat nih rel kamera yang lagi nyorot kita ini gitu kan. Kenapa, Prof? Kayaknya di ujungnya makin kecil, di belakangnya besar. Padahal dari ujung ke situ sama aja. Sama besarnya kan. Itu dalam psikologi politik namanya teori menjauh mendekat. Jadi memang ini yang mewakili pemerintah ya. Saya mewakili semuanya. Rakyat dong. Rakyat juga. Saya mau ke rakyat juga sebenarnya. Nah, terutama mau ke rakyat sebenarnya katanya. Jadi sekarang lagi tidak kita memang berusaha untuk melihat secara objektif. Nah, tidak mudah gitu kan. Kemarin saya bincang-bincang dengan temen nih, itu tuh katanya, ternyata setelah dia percaya kelabakan juga gitu kan. Ternyata tidak mudah mengurus rakyat kita yang ratusan juta ini. Gitu. Tapi kan Pak Prabowo ini dibantu oleh begitu banyak menteri, wakil menteri, staf khusus, staf ahli dan seterusnya yang begitu membludak menurut kita semua seolah-olah ingin terwakili di sana. Nah sekarang Pak Prabowo juga fokus aja nih pada mereka, kamu kerja dong, jangan hanya pada acara-acara yang seremonial saja kamu hadir. Turun ke bawah, yang kita saksikan banyak sekali nih, yang dulu jadi teman kita jadi narsum di sini, ketemu di lapangan, ketika kita ngomong dia kumpulnya sama-sama wamen, nggak mau lagi berbaur nih, kumpul sama kita. Bilang padahal duluan kita nih ini ngetop di TV. Gitu kan. Kamu jangan gitu, dengerin nih rakyat ngomongnya lewat medsos saya, ini yang harus saya sampaikan. Jadi dinamika ini yang tidak dibangun oleh mereka-mereka yang tergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi seolah-olah pengen dipuji aja gitu loh. Padahal mereka nggak mau ngerasain. Kalau memang approval ratingnya tadi dibilang menurun misalnya dan lain dan sebagainya, itu koreksi bagi mereka yang sebenarnya yang ada di bawah Pak Prabowo, bagaimana membangun branding image itu kembali menjadi tinggi gitu. Dengan apa? Kerja untuk rakyat. Intinya gitu.
Jadi rakyat ini jangan dibiarkan meskipun cuma 20%, misalnya 80% yang sedang menganggap 20% kan rakyat. 20% juga harus dipikirkan gitu loh. Saya mewakili nih yang ngirim WA banyak banget juga yang saya rakyat kecil gitu loh. Gitu. Gimana Bang tanggapannya Bang terkait pernyataan Prof. Roli? Ya, saya banyak sependapat bahwa memang tidak semua menteri bisa cepat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, ya kan. Jadi memang makanya kemarin kan di satu bulan terakhir atau 2 bulan terakhir kalau saya nggak salah itu kan banyak menteri yang belum bisa mengikuti ritme itu kan sudah dikatakan oleh dari pihak istana juga kan belum bisa mengikuti ritme Pak Prabowo karena kalau kami ini ya kan udah tahu persis memang kerjanya 24 jam itu memang ya kan pokoknya di-push terus tuh kan tiap minggu ditanyain yang gini-gini yang mungkin tidak terbayang atau belum bisa beradaptasi dengan hal tersebut ya kan tapi tentunya dengan seiring berjalannya waktu dengan waktu yang cukup singkat ya kan 8 bulan mungkin saat ini mudah-mudahan ya kan dengan statement Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kabinet ini solid dan sudah kemungkinan sudah bisa beradaptasi makanya beliau simpulkan bahwa so far tidak ada reshuffle ya kan dan oleh karena itu mudah-mudahan ya bisa di-upgrade terus bisa terus ditingkatkan kinerjanya. Saya lihat juga Pak Prabowo itu termasuk tipe pemimpin yang agak akomodatif terhadap bawahannya yang mau bekerja ya. Misalnya kita masih ingat kasusnya Hasan Hasbi misalnya. Dirangkul kembali kan. Saya kira setelah dirangkul itu harus membuktikan. Jadi jangan sampai kita tahu nih di kantor komunikasi kepresidenan mungkin begitu banyak timnya ya. Tapi kadang-kadang mereka bersuara berbeda seperti kasus yang tadi kita ceritakan di dalam jeda ya di OPR. Nah, kenapa tidak satu kata? Pak Prabowo biasa-biasa aja soal bendera itu misalnya kan. Kenapa yang lain seperti kebakaran jenggot seperti ingin ambil muka gitu loh. Jadi ini tidak boleh terjadi. Jadi mereka juga harus membaca pikiran presidennya yang menjadi pembantu-pembantunya ini. Baca dulu pikirannya Pak Prabowo ini menjadi bising gitu kan. Maka itu yang harus bisa dibangun chemistry antara Pak Presiden dengan pembantunya, nampaknya pembantunya harus membaca nih arah angin. Jangan sampai nakodanya kemana, ABK-nya kemana gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu makanya sebenarnya kan yang penting selain kerja, memang ini kan pembicaraan kita sebelumnya nih, saya kasih feeding ke Prof. Lely tadi, bahwa membaca alam pikir Pak Prabowo ya kan, membaca alam pikir Presiden itu penting sekali kan, bahwa ya sebelum masuk kabinet itu ya baca dulu deh pemikiran beliau itu satu dulu kan. Jadi sudah tepat kita hari ini mengundang Bang Hendar Sam karena sudah membaca sudah tahu ya. Akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan untuk menyatakan dalam pidatonya ya terkait hal itu ya. Ya makanya kan kemarin kan sudah dibilang nggak ada masalah. Tapi kan ada hal yang sifatnya normatif ya. Kalau kita kayak One Piece itu kan itu kreativitas dari sisi sosial dan politik, tapi menyandingkan bendera One Piece dengan bendera Indonesia Raya itu kan konteksnya udah ada yang berbeda lah. Saya rasa semua juga nggak rela lah kita untuk lakukan. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita ratusan ribu orang meninggal untuk mempertahankan bendera itu. Ya kan? Itu kayaknya kita buat tema lagi nanti. Tema lagi ya kan. Bendera One Piece nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Prof. Lely dan juga Bang Hendar Sam sudah hadir pada hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saja kami hadirkan informasi mengenai sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia usaha dan juga pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia menggelar retret nasional yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.